Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eltin dalam pelajaran Agama Katolik. Anak-anak, Ibu berharap anak-anak semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan pastinya rajin belajar. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 20, yakni doa kemuliaan. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, menyebutkan nama murid Yesus yang ikut ke gunung berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 13. Yang kedua, menyebutkan nama tempat Yesus berubah rupa berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 13. Yang ketiga, menyebutkan nama orang yang berbicara dengan Yesus ketika ia berubah rupa berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 13. Yang keempat, menjelaskan pesan Yesus kepada muridnya setelah peristiwa Yesus berubah rupa berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 13. Yang kelima, menjelaskan arti doa kemuliaan. Dan yang keenam, menyebutkan cara memuliakan Allah. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menceritakan kisah tentang Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Selamat mendengarkan kisahnya ya anak-anak. Kisah Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke Gunung Tabor. Di situ mereka sendiri saja. Tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajah Yesus bersinar terang sekali. Mereka juga melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum
Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Anak-anak, dari kisah Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, kita menemukan jawaban bahwa tempat Yesus menampakkan kemuliaannya adalah di Gunung Tabor. Nah, anak-anak, kita juga menemukan jawaban. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka. Nah, ada 3 murid Yesus di sini yang mengikuti Yesus. Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Anak-anak, dari cerita di atas, kira-kira siapa saja yang ikut dengan Yesus ke Gunung Tabor? Ayo, sebut dan catat dalam buku tugas kalian. Yang pertama, siapa saja yang ikut dengan Yesus ke Gunung Tabor? Ada 3 orang murid Yesus yang mengikuti Yesus. Nah, kira-kira namanya siapa? Oke, yang kedua, siapa yang berbicara dengan Yesus ketika Yesus berubah rupa? Anak-anak, ini dia tugas yang harus anak-anak selesaikan di rumah. Anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan berikut. Karena hari ini kita berbicara, kita belajar tentang doa kemuliaan, maka Ibu akan menjelaskan apa arti dari doa kemuliaan. Doa kemuliaan adalah doa untuk memuliakan Allah. Sebagai orang Katolik, susunan doa kemuliaan yang sering kita ucapkan yakni bunyinya sebagai berikut anak-anak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, Ibu yakin doa kemuliaan ini seringkali anak-anak mengucapkan bersama Bapa dan Mama di rumah ketika berdoa. Ibu yakin sekali Bapa dan Mama pasti mengajarkan doa kemuliaan ini sebelum Ibu mengajarkan kepada anak-anak. Mari kita tepuk salut buat Bapa dan Mama yang selalu mengajarkan kita untuk terus berdoa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, memuliakan Allah dapat kita lakukan melalui doa dan perbuatan. Jadi, bukan saja saat doa kita memuliakan Allah, tetapi perbuatan kita juga menunjukkan bahwa kita memuliakan Allah. Nah, perbuatannya seperti apa? Perbuatan baik, misalnya kita menghormati Bapa dan Mama, membantu Bapa dan Mama, rajin berdoa, membantu teman, lakukan hal-hal yang baik. Jadi anak-anak harus berbuat baik karena perbuatan baik itu adalah bagian dari memuji atau memuliakan Allah. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang selalu mendampingi anak-anaknya di rumah dalam
mengikuti pembelajaran agama Katolik hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikut anak-anak. Pastinya pembelajaran kita akan lebih seru lagi dari hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.